mudahnya nanti. Teknik saja sejujurnya hal-hal yang mendasar aja gitu ya, teknik integralan dan segala macamnya itu menurut saya hal-hal yang mendasar lah gitu ya. Oke, jadi selain juga teman-teman mengerti dan bisa memahami, mungkin menghafal juga gitu ya prosedur dari tiap soalnya, teknik-teknik dasarnya gitu ya, teknik integralan segala macamnya itu juga harus teman-teman kuasai gitu dalam topik persamaan diferensial parsial ini. Oke, jadi yang pertama kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini di nomor 1 itu di nomor 1 ini di soal tunjukkan PDP berikut. Nah, di sini ada P persamaannya sama dengan S pangkat 4 min 2x 2y kuadrat x ditambah y pangkat 4, lalu kita persamaan itu sama dengan 4x y pangkat 3 min 2x kuadrat y min sin y. Nah, ini kalau kita harus mengikuti harus kembali pada definisi kompatibel. Ini jika dot P. Do P per do Y ini sama dengan do I per do X do I. Jadi nanti ke depannya kalau teman-teman bertemu dengan soal seperti ini menunjukkan kompatibilitas gitu ya dari dua buah persamaan diferensial, teman-teman buktikan do P do Y-nya sama dengan do I do X gitu ya. Perhatikan do P do Y itu kan sama dengan tadi kalau kita punya P-nya X pangkat 4 diturunkan terhadap P kan 0 ya. Lalu ini min 2Y kuadrat diturunkan terhadap Y, kita peroleh min 4Y. Do P do Y ya, min 4YX ditambah 4Y pangkat 3 gitu ya. Lalu do I do X itu sama dengan ini 4Y pangkat 3 dikurang 4XY, dan sin Y ini karena sinnya terikat terhadap variabel Y saja gitu, berarti dia 0. Nah, karena ini memenuhi do P do Y sama dengan do I do X, nah maka P dan I kompatibel. Gitu ya, itu persamaannya. Nah, saya rasa di nomor 1 ini tidak cukup sulit untuk mengerjakannya. Dan nanti pertanyaannya di akhir sesi aja gitu ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Ini carilah integral komplit dari, kita misalkan ada F yang ini tergantung pada X, Y, Z, P, I. Ini tuh kan fungsinya di soal PQ
ditambah X 2Y plus 1 dikali P ditambah Y kuadrat ditambah Y dikali Q dikurang 2Y plus 1 dikalikan dengan Z sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertamanya yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari sebuah integral komplit gitu ya. Teman-teman harus menuliskan fungsi dari F ini gitu ya dalam sebuah persamaan anak carpit gitu. Jadi kan anak carpit itu ya akan dicari persamaan anak carpit gitu ya. Nah, ini kalau pas SD bahasanya anak carpit, mungkin di pancah carpit aja gitu disebutnya gitu ya, bukan anak carpit. Tapi sama aja gitu, nggak masalah. Jadi kalau kita punya DP sama dengan Fx ditambah F Z ini akan sama dengan dq Fy ditambah I Fz sama dengan dz sama dengan Tfp dikurang I Fp sama dengan dx min Fp sama dengan dy min Fp Fp. Ya berarti untuk menyelesaikan persamaan kita butuh turunan dari masing-masing ya, Fz, Fx, Fy, Fp, Fp gitu. Oke, berarti kalau untuk Fx kita akan punya turunannya parsial ya. Sama dengan Y dikali T lalu Y itu ini saya cepat aja, nanti teman-teman bisa pastiin lagi sendiri gitu ya. Negatif dari 2Y plus 1 lalu untuk Fp-nya itu I ditambah plus 1
Nah, maaf teman-teman tadi kelempar agak lama ya. Saya izin share screen lagi. Oke, tadi kita sampai kepada persamaan anak sakit ya teman-teman. Jadi sepenangkapan saya ke dalam memperoleh anak sarfit ini gitu ya, teman-teman tuh harus bisa nanti menyatakan tujuan akhirnya adalah menemukan nilai lain dari P gitu ya, atau hanya bisa atau Q ya bisa dalam sebuah persamaan yang lain gitu ya. Karena nanti ujungnya ke sana gitu, kita harus menjadi nilai akan menjadi sama dengan nanti persamaan bisa berfokus. Kalau misalnya diharuskan memilih, misalkan DP apakah dengan DZ atau dengan DQ atau dengan DX atau dengan DJ, bisa berfokus di DP dan DQ. Nah, nanti tujuannya kita akan mencari nilai gitu ya. Nggak mungkin nanti pasangannya dalam DZ atau DX atau X dan Y misalnya gitu ya, atau yang lainnya. Jadi kalau DP-nya itu per 0, ini tuh maka mengharuskan DP itu sama dengan 0 ya. DP-nya sama dengan 0. Jadi kita pilih DP sama dengan 0, sedemikian sehingga integral dari DP gitu ya. DP itu sama dengan P gitu ya. Integral sama dengan P yang ini sama dengan 0, berarti ini P sama dengan sebuah konstanta gitu ya. P-nya sama dengan A. Nah, selanjutnya maka selanjutnya kita akan mensubstitusi P sama dengan A, ini langkah 2 ya. P sama dengan A itu persamaan yang awal. Persamaan awalnya itu kan kita punya, bentar, saya lihat di sini aja. Persamaan awalnya kan PQ ditambah X 2Y plus 1 dikali P ditambah Y kuadrat ditambah Y dikali Q dikurang 2Y plus 1 Z sama dengan 0. Oke. Ini kita substitusikan P-nya sama dengan A, maka kita peroleh ini jadi AK ditambah X atau AX gitu ya, boleh. 2Y plus 1 ditambah Y kuadrat tambah Y dikali Q dikurang 2Y plus 1 dikalikan dengan Z sama dengan 0. Nah, di sini kita tujuannya kan ingin mencari nilai Q ya. Berarti kita harus bisa mensubstitusikan atau mengelompokkan nilainya Q dan biarkan yang sisanya dipindahkan ke yang ada di luar sana. Selanjutnya ini jadi AK ditambah Q Y kuadrat plus Y sama dengan ini 2Y plus 1 dikali Z lalu dikurang AX 2Y plus 1 dah ya. Nah, ini selanjutnya kita peroleh ini jadi Q dikali A tambah Y kuadrat tambah Y sama dengan ini kita bisa ubah jadi Z min X min AX dikalikan dengan 2Y plus 1. Nah, ini akan kita peroleh nilai Q-nya sama dengan
Z min AX 2Y plus 1 dibagi dengan A ditambah Y kuadrat ditambah Y. Nah, maka kita sudah memperoleh nilai P dan I. Selanjutnya, langkah ketiga adalah substitusikan nilai Q, nilai P dan Q ke persamaan dz sama dengan P dx ditambah Q dy. Nah, kenapa tadi saya juga bilang kita dari anak sartif itu berfokusnya pada variabel P dan Q ya, karena nanti kita membutuhkan nilai P dan Q-nya gitu di sini. Nah, lalu juga yang patut teman-teman perhatikan, kadang persamaan dz sama dengan pdx plus qd ini tidak barangkali tidak simpel gitu. Jadi teman-teman juga harus butuh banyak latihan untuk bisa melihat bagaimana nanti persamaannya bisa diselesaikan. Nah, ini selanjutnya yang kita peroleh dz sama dengan p-nya tadi a ya, dx ditambah ini itu tadi ax ini itu z min ax dikali 2y plus 1. Ini a plus y kuadrat plus y dy ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan kan yang jadi masalah adalah variabel yang ada di dy ya. Karena variabel yang ada di dy itu kan ada z, ada x gitu ya, yang dimana itu tuh tidak bisa diintegralkan. Nah, tapi kalau kita lihat dari bentuk yang kita punya sekarang, kita bisa melihat bahwa persamaan dz sama dengan adx tambah z min ax dikali 2y plus 1 per a plus y kuadrat plus y dy, ini itu bisa kita peroleh, kita pindahkan beda ruas gitu ya, dz min adx sama dengan z min ax 2y plus 1 dy. A ditambah y kuadrat ditambah y. Nah, kalau kita lihat kan, kalau teman-teman perhatikan, yang ini dengan yang ini kan berhubungan gitu ya, karena ini itu turunannya ini gitu kan. Yang z min ax turunannya itu ini gitu. Dan kalau diintegralkan yang kiri, itu tuh hasilnya kan menjadi ini ya. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan min ax gitu ya. Lalu du itu akan sama dengan dz min ad karena a-nya konstanta gitu ya. Nah, kalau kita substitusikan, kita akan peroleh yang dz min adx itu kan jadi ini ya. Jadi du sama dengan ini z min ax sama dengan u 2y plus 1 dikali dy per a plus y kuadrat plus y. Ini jadi du per u, kita kelompokkan variabelnya. Ini 2y plus 1 dy per a plus y kuadrat ditambah y gitu ya. Dy. Sebentar. Jadi sini untuk membantu kita juga butuh permisalan gitu ya. Dari ini kita misalkan, nah lagi-lagi ini teknik pengintegralan gitu, teknik substitusi seperti biasa. Kita misalkan pi sama dengan a plus y kuadrat plus y, maka dv-nya dv per
defi dy itu sama dengan 2y karena hanya konstan jadi 0 plus 1 gitu ya. 1 dy. Bentar. Ya, jadi nanti ini akan kita peroleh defi-nya itu. Apa salah ini ya? Berarti defi sama dengan 2y plus 1 sama dengan dy. Nah, kita substitusikan dy-nya, kita akan peroleh yang kiri ini tadi udah du per u sama dengan 2y plus 1 kan tadi di sini ada dy, ini dikali defi per 2y plus 1. Ini bisa saling menghabiskan. Sorry, ini ada u-nya ya. Nah, ini berarti du per u sama dengan defi per pi gitu ya. Berarti nanti kita peroleh ini jadi ln u sama dengan ln pi ditambah ln b gitu ya. Ini konstanta aja gitu. Tapi supaya karena ini semua variabelnya dalam ln, kita misalkan b juga dalam ln gitu supaya nanti lebih mudah gitu diselesaikan ya. Nah, ini berdasarkan sifat algoritma ini menjadi ln pi b. Nah, sesuai sifat algoritma juga ini artinya u sama dengan pi b gitu ya. U sama dengan pi b. Nah, ini nanti kita akan punya substitusikan lagi u-nya ke persamaan awal. U-nya itu kan z min ax. Z min ax sama dengan ini b dikali a ditambah y kuadrat ditambah y. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam z, ini sama dengan ax ditambah b, a tambah y kuadrat tambah y. Nah, ini adalah integral komplit ya, teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu buat soal nomor 2? Boleh lewat chat atau boleh langsung on mic ya, teman-teman? Boleh. Saya kan ngomong. Oh, cekap. Oh iya, makasih Adek. Saya tunggu sampai 2018. Ya Allah ya Allah maka tolonglah dikomahkan ya Allah mengucapkan dan telah mengumpulkan hidup bersama dan menimba ilmu dengan orang-orang ya Allah ya Tuhan kami memohon dengan menambah dan meningkatkan dan semangatkan kalau tahu istiqomah juga ya Allah maka diberikan Rabbana wa lana ilan tawfilana mengakunan Rabbana adina ibunya hasanah Ya, karena barangkali belum ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke nomor 3 ya. Di sini di soal diberikan sebuah perintah untuk mencari integral komplit, integral singular dan integral umum dari x kuadrat y kuadrat sama dengan y kuadrat ya, sama dengan y kuadrat y gitu ya. Ini soal yang kadang akan jadi
satu permasalahan besar. Kenapa? Karena masing-masing dari perintahnya itu berhubungan gitu ya. Teman-teman nggak akan bisa dapat integral singular kalau teman-teman nggak dapat integral komplit, dan teman-teman juga nggak akan dapat integral umum kalau teman-teman nggak bisa mencari integral komplitnya gitu ya. Nah, makanya integral komplit itu jadi teknik yang harus betul-betul teman-teman kuasai juga gitu ya dalam materi PDP di semester ini, khususnya mungkin nanti di bagian ujian akhir semester. Tapi kurang lebih tadi caranya sama ya. Jadi yang pertama dulu kita cari anak circuitnya. Anak circuit bersama anak circuitnya. Ya ini kalau bentuk umumnya seperti ini. X kuadrat, B kuadrat dikurang Y kuadrat. Dia sama dengan 0. Nah, berarti kita cari fx itu sama dengan 2x kuadrat, fy itu sama dengan y kuadrat, xz itu sama dengan 0, lalu fp-nya sama dengan 2, x kuadrat p, fp-nya sama, fp-nya sama dengan 2y. Berarti persamaan anak circuitnya itu dp sama dengan fx ditambah pfz sama dengan dq, ini fy ditambah pfz. Bentar, ini sama fungsi. Tambah q fx ditambah pfz, dv-nya itu oke. Sama dengan gz sama dengan gz itu min p min q fq sama dengan dx min fp sama dengan dy min f q. Nah, berarti nanti kita peroleh dp-nya itu per 2x p kuadrat sama dengan dq sama dengan fy-nya itu q kuadrat sama dengan, kalau ditambah fz-nya 0 ya, dz-nya itu min p dikali 2x kuadrat p min q dikali 2q sama dengan dx-nya negatif fp itu fp 2x kuadrat p, dy-nya itu negatif fp min 2q. Nah, di sini kita pilih dp 2x p kuadrat sama dengan negatif dx per 2x kuadrat p. Nah, ini berarti kan dp ditambah dx 2xp kuadrat ditambah 2xp kuadrat ditambah dx per 2x kuadrat p sama dengan 0. Lalu masing-masing kita kalikan dengan ini dikali 2xp ya.
maka ini tuh kita peroleh dp per p ditambah dx per x sama dengan 0. Lalu kita integralkan, ini diperoleh ln p ditambah ln x sama dengan suatu konstanta, kita misalkan ln a. Nah, ini kan artinya ln p sama dengan ln a sama dengan dikurang ln x. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma kita peroleh ln a per x dan berdasarkan sifat logaritma juga akan kita peroleh p sama dengan a per x. Nah, lalu yang kedua kita substitusikan ke persamaan awal. Nanti kita peroleh ini x kuadrat p kuadrat dikurang q kuadrat y sama dengan 0. p-nya kita substitusi, kita peroleh x kuadrat ini a per x kuadrat dikurang q kuadrat y gitu ya. Nah, ini nanti q-nya akan kita q kuadrat akan kita peroleh ini saling menghabiskan ya x kuadrat dengan x kuadrat, jadi akan tersisa a per y gitu ya. A per y a per y, maka q-nya sama dengan akar a per akar y gitu ya teman-teman. Pokoknya ada yang salah itu. Oke, lalu yang keberapa ya? Substitusikan lagi P dan Q-nya. P dan I ke persamaan dz sama dengan pdx tambah id. Maka akan dapat dz ini a per x sama dengan ditambah akar a per akar y dy. Ini dx. Lalu kita integralkan, akan kita peroleh z sama dengan a dikali ln x ditambah akar a dua akar a dikali akar y setelah kita integralkan. Nah, maka ini adalah integral komplit nih. Ya, bentar ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sorry, ini plus B ya. Itu suatu konstanta sementara. Nah, untuk yang selanjutnya integral singular dari x kuadrat p kuadrat sama dengan q kuadrat y itu tuh tidak ada ya teman-teman, tidak ada, karena nanti akan bermasalah ketika kita menurunkan persamaan integral komplit ini terhadap B gitu ya. Karena kalau kita turunkan terhadap B, ini akan diperoleh B sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 0. Nah itu kan sebuah persamaan yang tidak mungkin ya. Mungkin kalau terhadap A masih oke lah gitu, tapi kalau turunkan terhadap B itu tidak ada gitu kan di hasil turunannya. Jadi integral singularnya itu tidak ada. Nah lalu selanjutnya akan dicari integral umum dari x kuadrat p kuadrat sama dengan q kuadrat y gitu ya. Nah, langkah pertamanya kita misalkan B sama dengan P absen A, P A ya, sebuah fungsi yang bergantung pada A. Nah, ini lalu substitusikan ke integral komplit yang tadi ya, integral komplit yang sudah diperoleh. Nah, jadi kalau tadi kita punya integral komplit ini Z sama dengan A dikali ln X ditambah dengan 2 akar AY ditambah IA jadinya ya. Nah, nanti integral umumnya kita peroleh dengan terlebih dahulu menurunkan Z terhadap A gitu ya. Turunkan integral komplitnya terhadap A. Nanti kita peroleh ini berarti kan 0 ya, Z-nya terhadap A. Ini A dikali ln X berarti menjadi ln X gitu ya, ditambah ini akar AY berarti turunannya itu 2 dikali 1/2 akar A dikali akar Y ditambah P absen A gitu ya, tambah P absen A. Nah ini nanti bisa kita ini bisa sederhanakan terlebih dahulu. 0 sama dengan ln X ditambah seperakar A dikali akar Y ditambah 1 ditambah P double absen P absen A gitu ya. Nah nanti integral umumnya dapat diperoleh dengan mengeliminasi
Kalau ini kita misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, dari 1 dan 2. Dan 2, teman-teman. Ya, ngambil 1 dan 2. Oke, jadi itu untuk yang nomor 3, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, karena barangkali dari teman-teman belum ada yang ingin bertanya, barangkali dari saya dicukupkan ini, maaf untuk soal menyusul gitu ya, setelah selesai responsi ini. Jadi mungkin nanti juga mengirimkan catatan yang dari fungsinya telah tidak teman-teman karena harus diselesaikan terlebih dahulu dua fase. Ya, paling itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke
Alhamdulillah, responsi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Irsyad barusan bisa memberikan manfaat bagi Akang Teteh semua dan membantu kelancaran UASnya. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak kepada pengajar, yaitu Kang Irsyad, dan kepada Akang Teteh kelas D23 juga yang sudah berpartisipasi di responsi hari ini. Mangga Kang Irsyad, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statement. Ya untuk closing statement semangat untuk teman-teman semua untuk nanti di UAS kayaknya gitu ya. Balik lagi dari seperti apa yang saya bilang di awal, bisa menguasai setiap materinya dan juga bisa memahami dari setiap materinya sehingga nanti teman ya bisa gitu mengerjakan soalnya karena itu jadi modal utama. Tapi selain itu juga yang jadi modal teman-teman hal-hal yang mendasar gitu ya kayak tadi kan hitung integralan sama bersamaan gitu ya tadi kayak simbol logaritma dan sebagainya juga jadi hal yang cukup penting gitu ya karena teman-teman juga tidak akan bisa bekerja hanya menggunakan atau hanya mengetahui prosedurnya aja gitu. Tapi hal-hal di balik itu kayak tadi integralan jadi semoga teman-teman semua dan semoga lancar. Oke, terima kasih Kang. Sebelum ditutup, gak afdol gitu ya kalau gak ada komentasi. Jadi ayo Kang Teh